Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amelia Ananta. Saya dari Universitas Terbuka UPBJ Samarinda dengan nomor NIM 0540488844. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjalankan tugas 1 logika yang bernomorkan ISIP dengan kode 4211. Pada video ini saya akan memberikan penjelasan dari 3 macam term. Yang pertama term konkret, yang kedua term abstrak, yang ketiga term universal, beserta dengan contohnya. Dan saya juga akan menjelaskan dan memberikan contoh untuk sesat pikir atau logika fallacy, serta bagaimana cara menghindarinya. Oke, langsung saja saya sampaikan. Dimohon buat teman-teman semua untuk menyimak penjelasan saya dengan seksama. Dalam ilmu logika, term adalah elemen dasar dari suatu proposisi. Term biasanya berfungsi untuk mewakili sesuatu, baik konkret maupun abstrak. Menjadi bagian penting dalam proses berpikir logika, dan term juga bisa diartikan sebagai kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili konsep. Bisa juga mewakili objek atau ide-ide tertentu. Term terbagi dalam berbagai jenis, banyak macamnya ya jadi term di sini. Ada banyak cara untuk mengklasifikasi term, namun berikut adalah 3 jenis utama. Yang pertama adalah term universal. Term ini menunjuk pada keseluruhan anggota dari suatu kelas atau kategori. Kata-kata seperti semua, setiap, atau seluruh sering digunakan untuk menyatakan term universal. Contohnya, semua burung dapat terbang. Dari kata ini, semua burung mencakup semua makhluk hidup yang termasuk dalam kategori burung. Setiap mahasiswa harus mengikuti akhir ujian. Term tersebut adalah setiap mahasiswa, adalah contoh term universal. Nah, yang kedua adalah term partikular. Term partikular hanya menunjuk pada sebagian dari keseluruhan anggota suatu kategori. Penanda yang umum digunakan biasanya adalah beberapa, sebagian, atau ada. Contohnya, beberapa anak memakan sayur. Berarti tidak semua anak, hanya sebagian yang memakan sayur. Yang kedua, contohnya sebagian besar warga sudah divaksin. Term ini menyatakan bahwa hanya sebagian warga yang sudah divaksin, bukan keseluruhan warga. Yang ketiga adalah term tunggal, atau biasa disebut dengan individual term. Term ini hanya menunjuk pada suatu objek atau individu tertentu yang sifatnya unik atau spesifik. Nah, contohnya Joko Widodo adalah Presiden Indonesia. Joko Widodo adalah term tunggal karena hanya merujuk satu individu atau satu orang perseorangan. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Gunung Everest adalah term tunggal karena hanya sebuah gunung. Selain 3 jenis term di atas, juga dapat diklasifikasikan berdasarkan positif dan negatif, misalnya baik atau tidak baik. Konkret dan abstrak bisa seperti meja, konkret, keadilan, abstrak. Distribusi, apakah term mencakup seluruh subjek atau tidak dalam suatu posisi. Nah, untuk logical fallacy atau sesat pikir, pengertiannya adalah logical fallacy atau kesesatan berpikir adalah bentuk penalaran yang nampaknya logis atau masuk akal, namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam logika. Meskipun keliru, fallacy sering digunakan dalam argumen karena bisa tampak meyakinkan, terutama jika lawan bicara tidak kritis. Nah, contoh dan jenis logika fallacy: ad hominem atau serangan pribadi, menyerang karakter atau keadaan pribadi seorang alih-alih membantah argumennya. Misalnya nih, kita ada kelulusan SMA, kayak
baru lulus SMA, terus kita mau masuk kerja, terus dikatain kayak gini, kamu kan cuma lulusan SMA, jadi pendapatanmu soal ekonomi tuh nggak penting, digituin. Atau strawman ini bisa disebut dengan manusia jerami, mengubah atau melebih-lebihkan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contohnya si A nih bilang nih, kita perlu mengatur ulang anggaran militer. Nah yang B jawab, jadi kamu ingin negara ini tidak punya pertahanan sama sekali, gak pengen punya pertahanan sama sekali, hanya cuman mengatur ulang anggaran militer doang gitu. Yang ketiga ada false dilema atau biasa dikotomi palsu, menyajikan dua pilihan seolah-olah itu satu-satunya alternatif padahal ada pilihan lain. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini berarti kamu menentang negara. Yang keempat adalah appeal to ignorance, argumentum ad ignorantium. Penjelasannya adalah menganggap suatu klaim benar hanya karena belum terbukti salah atau sebaliknya. Biasanya contohnya seperti ini, tidak ada bukti bahwa alien tidak ada, jadi alien pasti ada. Seseolah dia meyakini suatu klaim yang benar hanya karena belum terbukti salah atau sebaliknya. Slippery slope atau disebut biasanya lereng licin, menganggap bahwa suatu langkah kecil akan membawa pada serangkaian konsekuensi besar tanpa dasar logis yang kuat. Contohnya, kalau kita izinkan anak bermain game 1 jam, lama-lama dia akan kecanduan dan tidak lulus sekolah. Sebenarnya juga kalau anak-anak cuman diizinkan bermain 1 jam itu gak akan bikin kecanduan sebenarnya ya, tapi beda dengan slipper slope di sini. Untuk cara menghindari logical fallacy agar bisa berpikir jernih dan berargumentasi secara sehat, penting untuk menghindari kesesatan berpikir. Nah, aku punya beberapa langkah praktis untuk kita menghindari kesesatan berpikir. Yang pertama, kita harus memahami struktur argumen. Pastikan setiap argumen memiliki premis dan kesimpulan yang saling mendukung secara logis. Yang kedua adalah latih diri menganalisis argumen. Baca dan evaluasi berbagai jenis argumen dalam artikel, debat, atau diskusi. Tanyakan apakah argumen ini benar secara logika. Yang ketiga adalah kenali dan pelajari jenis fallacy. Semakin banyak jenis fallacy yang kamu kenali, semakin mudah kamu mendekatkan dalam percakapan atau tulisan. Yang keempat, hindari emosi berlebihan. Sesat pikir sering muncul saat argumen dibumbui emosi atau bias. Tetap tenang dan objektif dalam menilai informasi. Jadi emosi itu nggak bisa dipakai dalam hal kita lagi beradu argumen atau apa, itu kita nggak boleh pakai emosi ya guys. Yang kelima adalah minta umpan balik. Diskusi dengan orang lain yang kritis bisa membantu mengenali bias atau kesalahan berpikir sendiri. Nah, dari penjelasanku kali ini, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah term dan logika fallacy adalah dua hal penting dalam logika. Seperti term adalah dasar pembentuk proposisi terbagi menjadi universal, partikular, dan tunggal. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tidak valid, sehingga kadang membuat pikiran kita kacau gitu juga bisa guys. Agar terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy, kita harus berpikir kritis, memahami logika formal, dan menyadari pengaruh emosi atau bias dalam proses berpikir. Nah, jadi teman-teman semua, itu penjelasan dari aku. Sekiranya mohon maaf kalau ada salah. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.